Halo, kali ini kita akan mengunboxing sebuah blender dari Philips ya. Ini blender tipe Philips HR223 ya, tipe terbaru dan juga tertinggi di kelasnya. Ada banyak tipe ya, tapi saya pilih yang tipe 223 karena dia lengkap. Ada di dalamnya tipe, ada ini juga ya, ada saringan, kemudian juga ada chopper ya. Ini adalah tipe 5000 series ya. Sini tertera es hancur 2 kali lebih cepat. Dan sedikit banyak ya untuk pengiriman, semoga barangnya di dalam tidak ada kerusakan. Ya, ini sudah dilengkapi dengan teknologi ProBlend ya, ProBlend Crush. Jadi teknologi ProBlend Crush itu adalah teknologi mata pisau akan 2 kali lebih cepat ya, mengubah es keras menjadi minuman yang lembut. Ya, kemudian ada tombol pulse ya, sehingga kinerja blender lebih bertenaga ya. Saya kenapa menggunakan blender ini, karena blender ini untuk dari pemakaian dia lumayan, untuk waktu dari pemakaian itu lumayan lama dibanding blender yang lain di kelasnya. Apa yang kita dapat? Pertama kita dapat tempat jusnya ya, dan juga saringan. Di dalam ada saringan, kemudian tentu saja wadah jusnya ya, yang besar, terbuat dari plastik dan dikemas dengan baik. Ya, ini adalah tempat dari jusnya dengan kapasitas maksimal 1,5 liter ya. Jadi tidak sampai 2 liter ya. Jadi cukup, bisa dibilang nggak banyak ya, cukup sedikit ya, karena maksimalnya dia hanya 1,5 liter. Bisa sih lebih ya, tapi saya rasa karena di sini sudah ada tulisan max ya, artinya dia tidak boleh melebihi batas itu ya, karena takutnya akan terjadi kerusakan ya. Kemudian selain dari tempatnya, kita dapat shuttle ya, shuttle. Kemudian ini kita dapat tutupnya. Dalam saya dapat warna hijau ya. Itu blendernya ya. Blendernya masih di wrapping ya. Di wrapping. Kenapa saya beli blender? Karena biasa kalau blender ini perlu juga ya, kalau kita mau giling cabai kan, atau giling bumbu tuh pegel juga tangan ya kalau menggunakan ulekan ya, apalagi pedasnya ya kan, lumayan pedas juga di mata. Jadi dengan adanya blender tentu kita dapat menghancurkan bumbu-bumbu dengan mudah ya, seperti ini. Kemudian ada pengaduknya. Nah, sini ada tutupnya ya, tutup blender.
tutup dari mangkuk, tutup dari wadah blender yang besar. Bahkan tutupnya pun bisa dijadikan ini ya, gelas ya. Gelas, mungkin kita ingin mencampurkan bahan-bahan ya tertentu. Dia sini ada mililiternya, dia maksimal 50 ml. Jadi misalnya kita mau mencampurkan campuran apa, ini bisa digunakan juga sebagai gelas takar. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian ini ada filternya. Filter ini berfungsi untuk menyaring ya, menyaring dari buah-buah dari bijinya. Kemudian kita dapat manual buku petunjuk. Ya, ini adalah bagian-bagian dari blendernya ya. Ini untuk blender. Kemudian ini untuk chopper. Kemudian ini untuk blender kering. Nah, jadi ini mesinnya ya. Jadi ini mesin blendernya. ProBlend Crush dengan 5 kecepatan. Selain dapat mesin blender, kita dapat blender kering yang kecil, chopper, saringan, dan teko blender yang besar ya. Jadi ini adalah isi dalam paket. Kemudian kita juga dapat kartu garansi Philips ya. Oh, ini sudah dilengkapi karet ya. Sudah dilengkapi karet. Karetnya sudah tertanam di sini, di bawahnya ya. Jadi aman ya. Kalau yang dulu kan di atas ya. Pada versi blender lama dulu di atas dia karetnya. Kalau yang ini dia sudah tertanam di sini, jadi aman. Oke, nah jadi karetnya sudah ada di dalam ya, dalam teko blender ini. Perlu diperhatikan ya, untuk banyaknya es yang dimasukkan ke dalam blender ini juga harus diperhitungkan. Tidak boleh lebih dari 10 balok es kecil ya. Ada kan untuk tempat pembuat es, nah itu tidak boleh melebihi dari 10 ice cube ya, atau es balok yang kecil itu. Kalau enggak nanti mungkin akan merusak mata pisau atau kerja mesinnya terlalu berat gitu. Ya, kemudian ini choppernya. Chopper digunakan untuk menggiling daging dan menggiling ikan. Ya, jadi kelebihan dari tipe 233 ini, kita dapat chopper. Ya, kita bukan hanya dapat blender kering, tapi kita dapat saringan dan juga chopper. Makanya untuk dari segi harga dia lebih mahal ya. Ini tutup dari choppernya. Ini digunakan untuk menggiling daging, kemudian ikan ya. Ada yang mau buat empek-empek kan, dengan harga murah kan kita bisa buat sendiri ya. Kalau beli di warung mahal kan bagi ibu-ibu yang hobi masak-masak. Nah, ini mungkin blender ini bisa jadi pilihan ya untuk melengkapi koleksi dapur ibu-ibu ya. Saja ada yang mau bikin usaha ya, ini blender ini cocok ya, lumayan kuat dan tahan lama. Oke ya, saya akan membagikan tips ya untuk keawetan blender. Jadi pastikan ketika kita menggunakan blender itu sesuai dengan fungsinya ya. Kalau yang ini dia untuk menggiling yang kering-kering ya, itu yang kering-kering, biji-bijian ya. Ya, oke, kita mulai dari ini ya. Kalau yang ini untuk menggiling yang kering ya, misalnya kayak biji-bijian ya, kemudian gandum ya, ataupun kemiri ya, yang kering.
Nah kemudian ini chopper atau perajang ya, ini bisa untuk daging tapi tidak boleh dimasukkan dalam kondisi panas ya, itu jangan panas-panas dimasukkan, nanti rusak ya. Kemudian juga untuk perajang itu jangan melebihi batas maksimum ya, jadi ada batas maksimum di sini, ada garis terlihat ya, tulisan ada max. Nah itu kalau melewati itu maka perajang ini akan cepat hancur atau rusak gitu. Nah ini bisa untuk bawang, kemudian daging, bumbu, sayuran, buah, coklat, keju keras, makanan bayi, biji-bijian juga bisa ya. Kemudian jangan menggunakan perajang untuk mencampur cairan ya, jadi gunakan blender untuk tujuan ini. Nah ini kemudian jangan mengisi perajang dengan bahan panas ya, jadi ini tidak digunakan untuk mencampur cairan ya, tapi ini juga sama untuk bahan-bahan yang agak kering ya. Tuh chopper ya, seperti daging ya. Nah kalau untuk mencampur cairan, nah ini lebih cocok ya untuk susu ya, kemudian juga es ya, kemudian ini untuk buah-buahan ya. Nah ini jadi sudah ada porsi-porsinya masing-masing ya. Dulu saya sudah pengalaman 3 kali membeli blender, ini kali ketiga saya membeli blender. Nah, jadi salah satu tipsnya juga ketika kita menggunakan blender itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dia panas ya. Dulu saya menggunakan brand lain ya, termasuk brand lokal, itu panas dia, dan akhirnya ini ya, itu juga karena dipinjam juga ya. Jadi kadang kita blender ini sebenarnya barang-barang rumah tangga yang pribadi ya, tapi kadang dulu pernah dipinjam dan digunakan untuk pesta gitu kan, banyak gitu rusak dan akhirnya dikembalikan dalam kondisi rusak. Itu kadang pengalaman juga untuk blender, kita hati-hati ya, karena kalau rusak itu kita pertama penyebabnya biasa karena terlalu sering digunakan. Biasa kalau pesta-pesta ibu-ibu itu gunakan blender tuh dalam waktu yang lama, padahal blender ini sebenarnya dia untuk memotong atau menghancurkan benda-benda yang berat ketika mesinnya panas itu harus sudah dimatikan, tunggu dingin dulu baru mulai lagi. Jadi ada waktunya ya, idealnya dia 1 menit ya kalau nggak salah saya baca, tapi kalau Philips ini mungkin bisa 1 menit lewat sedikit ya, jangan simultan ya. Jadi hidupkan, matikan, apalagi kalau ada tombol pulse di sini ya, jangan sering-sering digunakan, nanti kerjanya berat ya. Karena saya juga pengalaman 2 kali jebol, terakhir juga pakai Philips, tapi karena saya bukan karena barangnya tidak bagus, tapi karena kelalaian saya sendiri. Dulu saya menggunakan blender tapi seal karetnya itu nggak ada, jadi saya gunakan. Nah ini tidak boleh digunakan untuk yang basah-basah ya. Kalau saya dulu menggunakan seri ProBlend 5, nah itu sering bocor. Nah kalau blender sudah bocor ya, atau karetnya kurang rekat, itu jangan kita paksa ya, nanti dia masuk ke dalam mesin dan menyebabkan korsleting. Blender saya itu korsleting karena waktu itu saya paksa gitu, sudah mengeluarkan air, sudah ngerembes, dia masuk ke dalam mesin, itu bisa mengakibatkan korslet. Memang lumayan sebenarnya Philips awet, tapi karena saya salah menggunakan atau mungkin kurang paham dalam menggunakan ya, dulu saya gunakan ini untuk ini ya, untuk apa tuh namanya, cabai ya itu, tapi basah gitu. Sebenarnya kan tidak boleh gitu, apalagi kalau sealnya ini tidak, karetnya hilang ya, jadi jangan sampai hilang. Seal karetnya hilang, kemarin tuh seal karetnya hilang dan ngerembes ke bawah. Hasil jadi blendernya rusak karena korsleting, air masuk ke dalam blender. Dan ya ini chopper ya. Alat ini bisa digunakan untuk menggiling bawang, daging, kemudian coklat kering, ataupun biji-bijian yang agak besar. Sementara untuk yang kecil ini, tabung yang kecil ini maksimalnya segini ya, jadi tidak boleh lebih dari ini. Kenapa? Karena nanti akan memberikan beban pada alat ini ya. Dan alat ini juga hanya dapat digunakan selama 30 detik, tidak boleh lebih dari 30 detik karena tentu akan panas ya. Nah Philips sudah memberikan ya keterangan pada tabungnya ya, jadi keterangannya permanen ya, jadi tolong diperhatikan. Dan sini ada batas maksimumnya ya. Karena banyak kerusakan pada blender itu diakibatkan karena panas.
Ya, kemudian ini blendernya tentu saja digunakan untuk memblender buah, kemudian batu es, ya, buah-buahan di sini ya, memang dikhususkan untuk buah-buahan. Kemudian juga kita dapat menggunakan penyaringnya ya, atau filter di sini, penyaring atau filter untuk meletakkannya seperti ini. Ya, kemudian dapat kita tutup dengan menggunakan tutupnya yang sudah disediakan. Pastikan posisinya pas, kemudian bisa kita tutup lagi seperti ini ya. Nah, saya akan menjelaskan ya di sini mesin dari blender ini. Mesin blender ini sudah menggunakan Pro Blend Crush ya, artinya dia sudah bisa memotong es ya. Nah, kemudian di sini ada 5 speed, 5 kecepatan. Di sini ada tombol pulse dan ada quick clean. Nah, ini tombol quick clean ini untuk membersihkan, pulse ini untuk agar putaran motor dari blender ini semakin kencang. Nah, ini di sini sudah ada jenis-jenis makanannya. Ya, jadi dari speed yang paling rendah sampai speed yang paling tinggi ya. Jadi bisa kita lihat ya, kalau untuk makanan-makanan yang lunak-lunak ini bisa digunakan hanya satu ya. Tapi kalau untuk mungkin cabai ya, bawang, bumbu-bumbu, nah ini di speed 2. Speed 3 yaitu di makanan-makanan sup ya, bubur ataupun apa. Baru speed 4 ini kue-kue ya. Speed 5 ini ice crusher ya, atau es. Nah, dan kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan anti slip ya, anti slip dan karet agar tidak bergetar atau bergoyang ya. Mungkin kalau ada goyang sedikit ya, dan dia dapat menempel di kaca ya. Jadi sangat bagus, dapat menempel di lantai ataupun di kaca. Ini juga jangan digunakan, kalau ini jangan digunakan untuk daging terlalu banyak ya, dilengkapi dengan tulang-tulang ya. Itu nanti dia tidak mutar ya, dia tidak mutar. Jadi kalau Anda ingin memasukkan tulang-tulang pastikan dulu ya pada inilah, pada tempatnya ya, seperti chopper ya. Ini kan bukan untuk daging ya. Nah, ini kalau untuk daging pakailah chopper ya. Nah, dan choppernya juga ini bukan berarti ini chopper, tapi bukan berarti kita memasukkan daging bulat-bulat dimasukkan sini tanpa dipotong-potong dadu atau dipotong lebih kecil dahulu ya, bukan ya. Chopper ini juga ada ini ya, ada batasannya ya, dia hanya untuk daging ya. Untuk tulang mungkin tulang-tulang kecil, jadi jangan sering menggunakan blender itu dengan kerja berat gitu. Jadi usahakan diperingan ya, kalau bisa kita potong kecil-kecil sekali baru masukkan lagi ke sini, sehingga kerja chopper tidak berat atau pencacah ini tidak berat ya. Nah, itu kesalahan yang sering merusak blender, sehingga blender enggan berputar ya, dan akhirnya kerjanya berat, kerjanya motornya berat, akhirnya hangus ya, dan ya, itu mengurangi umur dari motor dari blender ini. Nah, kemudian tips berikutnya, blender ini jangan sampai kemasukan air pada bagian ininya ya. Blender jangan kemasukan air pada bagian mesinnya ya. Saya punya pengalaman di mana blender saya itu korslet ya, di kedua Philips juga. Itu mungkin karena kesalahan saya ya. Jadi korslet karena air masuk ya, bocor. Jadi sebenarnya katupnya ini bocor ya. Mungkin karetnya hilang atau bagaimana, jadi saya tidak melihat. Jadi ketika dimasukkan begini, itu airnya keluar ya, airnya keluar menetes ke bawah ya. Saya lupa itu karetnya masih ada atau hilang atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Nah, jadi ini untuk karet ini dia sederhana ya. Tips berikutnya ya, jadi kawan-kawan atau ibu-ibu juga yang sering memakai blender harus hati-hati ya. Ini karet ini sederhana, tapi kalau tidak ada karet ini maka cairan yang ada di dalam blender ini bisa keluar ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk memblender benda-benda yang cair sebenarnya, yang apalagi terlalu banyak ya. Kalau yang cair mungkin di sini ya, seperti buah-buahan ya. Nah, ini sering kali karena ini karetnya hilang ataupun tidak terpasang, lupa terpasang, airnya keluar merembes dan masuk ke dalam blender. Nah, itu dapat menyebabkan korsleting. Nah, waktu itu saya kejadian seperti itu, dimana waktu itu blender saya Philips Durapita ya, dia Pro Blend 5. Nah, itu rusak, lumayan juga saya beli harganya, tapi rusak ya. Karena apa? Karena saya
ketika blender karena karetnya hilang, atau saya juga lupa itu ada karetnya atau tidak, saya tidak terlalu perhatikan blender itu memiliki karet atau tidak waktu itu. Itulah karena kurang minimnya pengetahuan ya waktu itu. Akhirnya banyak air masuk korslet, akhirnya lama-lama jadi rusak. Ya, jadi kawan-kawan atau ibu-ibu ya yang menggunakan blender, pastikan air jangan sampai keluar dari blender, jangan sampai ada yang bocor. Nah, itu tips berikutnya untuk menghindari kerusakan blender dan agar blender kita tetap awet. Nah, kemudian juga ketika menggunakan blender, jangan membersihkan menggunakan sikat baja ya. Ya, jadi gunakan spons lembut ya. Jangan gunakan sikat baja, karena sikat baja tentu akan merusak lapisan plastik ya dari si blender ini. Gitu. Dan simpan blender pada tempat yang aman ya, terhindar dari air, terhindar dari mungkin tikus ya, biasa dia gigit-gigit kabel ya, terhindar dari tempat yang terlalu panas ya. Simpanlah dengan benar untuk meningkatkan usia blender Anda ya. Gitu. Dan sudah dijelaskan ya satu-satu, ini sudah punya fungsinya. Chopper ini untuk apa, yang ini untuk biji-bijian ya sebenarnya ya, biji-bijian bisa, itu gandum. Nah, ini untuk daging ya, bumbu gitu. Nah, ini untuk buah ya. Jadi gunakanlah fungsi-fungsi blender ini ya, item-item pada blender ini dengan tepat, karena dengan penggunaan item-item dengan tepat ini maka akan memperpanjang usia dari blender itu sendiri. Dan berikutnya, tips berikutnya, jangan gunakan blender melebihi dari batas maksimum ya. Nah, ini di sini sudah bisa dilihat ya, max ya. Artinya di sini batas barang-barang atau bumbu-bumbu ataupun apa ya yang akan kita isi ke blender ini, itu sudah dibatasi maksimal segini. Jangan melebihi ya, karena kalau melebihi nanti akan mengurangi usia blender dan juga beresiko untuk menimbulkan kerusakan pada blender. Nah, ini juga ada maxnya. Jadi perhatikan maxnya ya, jangan dipaksa ya. Kalau memang blender kita, nah ini sampai sini ya. Ini blender ini hanya 1,5 liter ya, 1,5 liter sampai sini ya. Kalau dulu saya punya blender tuh 2 liter ya, dia 1,5 liter ya. Tapi ya itu ya, memang mau gimana lagi ya. Jadi jangan kita paksa. Kalau misalnya kawan-kawan ingin yang lebih besar ya, gunakan blender itu 2 kali blender ya, ataupun beli blender 2. Nah, jadi kan dibagi-bagi ya, jadi jangan langsung digeber ya di satu blender tuh langsung banyak gitu, enggak, jangan ya, bertahap. Atau belilah blender yang liternya lebih besar, kapasitas liternya lebih besar. Ya, di sini saya akan mengetes ya dari motornya. Motornya ini sendiri dia tidak akan hidup ketika ya, kita akan tes ya mesin motornya ya. Saya akan mengetes. Saya akan colokkan ke gaya. Blender ini tidak akan hidup ya. Tuh, dia nggak akan hidup kalau belum sudah dicokkan ya ke listrik. Tapi kenapa tidak hidup? Karena belum ada mesinnya ya di dalam ya. Jadi matikan dulu, cabut dulu, nolkan, pasang dulu ya dengan benar ya, dengan pas. Nah, ini ya. Nah, itu diputar. Nah, sampai bunyi klik ya, baru hidupkan. Seperti itu ya. Nah, dan dia ternyata tidak memutar ya kalau nggak ada objek di dalamnya ya. Jadi dia sudah pintar ya. Ya, dia kalau nggak ada yang diputar dia langsung mati otomatis ya. Jadi jangan dianggap rusak ya. Ini saya coba lagi. Nah, karena nggak ada yang digiling, tidak ada tekanan di dalam ya untuk digiling, makanya dia hanya hidup gitu aja. Terus mutar sekali langsung mati. Nah, jadi sudah ada sensor ya, sensor cerdas ya, untuk mengetahui di dalam itu ada apa gitu ya. Nah, ini lagi ya. Pastikan bunyi klik ya. Nah, klik gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau blender tidak digunakan, pastikan stop kontaknya dari power dari daya itu kita matikan ya. Pastikan tercabut gitu ya. Nah, jadi dia cerdas ya. Jadi kalau nggak ada ininya, kita colok ke listrik, kita pencet, dia nggak akan hidup. Yang kedua, kalau
kita hidupkan tapi di dalam itu nggak ada benda, air ataupun apa, dia nggak akan memutar ya. Dia tidak memutar, dia hanya mutar sekali langsung diam. Jadi itu bukan rusak, tapi itu memang sistem proteksi dari blender ini ya, yang jadi keamanan agar blender ini ketika tidak digunakan dia tidak bekerja ya. Jadi sistemnya mendeteksi di dalam ini ada biji-bijian kah atau enggak ya, gitu ya motornya ya. Jadi ketika tidak ada yang dipotong maka dia langsung mati gitu. Kalau hanya kosong ya dia akan mati gitu ya. Nanti di video berikutnya pastikan ya kalian tetap menyaksikan video saya. Nanti di video berikutnya saya akan mengetes blender ini dengan makanan ya, dengan es, batu es, jus, buah-buahan, dengan biji-bijian, ataupun nanti saya coba juga dengan daging. Saya akan mencoba choppernya. Jadi pastikan kalian stay tune ya di channel saya untuk melihat video berikutnya ya dari penggunaan blender ini. Nah, pada video ini saya hanya mereview dulu. Nanti pada video kedua dari seri blender ProBlend seri 5000 ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsinya blender ini ketika bekerja ya, dengan makanan-makanan ataupun bahan-bahan makanan yang ada ya, begitu. Jadi tolong tetap stay tune, pastikan Anda terus menyaksikan channel ini ya. Jika kalian merasakan video ini bermanfaat, klik tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika suka klik like, kalau tidak suka boleh juga tidak klik dislike, boleh, nggak apa-apa ya. Apabila ada pertanyaan atau saran atau masukan atau mungkin koreksi, silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya pada video penggunaan blender pada makanan ya. Kali ini saya hanya men-review aja dulu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.